Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, komunitas relawan kemanusiaan Dompet Duafa Volunteer Kota Medan melakukan aksi penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum secara gratis sejak bulan Maret 2020 lalu. Aksi ini merupakan salah satu program Dompet Duafa Volunteer untuk membantu menanggulangi penyebaran virus dan juga sebagai realisasi tanggap darurat bencana yang telah dipelajari oleh relawannya. Ya, relawan Dompet Duafa Volunteer sudah sejak 8 tahun lalu menjadi wadah bagi masyarakat, khususnya anak muda yang ingin menjadi relawan. Tidak bisa dipungkiri, memilih menjadi relawan merupakan panggilan hati nurani. Oleh karena itu, memilih tempat untuk mengabdikan diri menjadi penting. Salah satunya melalui Dompet Duafa Volunteer ini. Kita dapat belajar dan merasakan menjadi relawan yang bergerak untuk kebajikan. Pemirsa, sebagai manusia patutlah kita menjadi penolong bagi sesama. Melalui komunitas yang satu ini, kita dapat melatih diri untuk lebih peka terhadap persoalan sosial dan menjadi insan yang bermanfaat sesuai dengan cita-citanya. Sudah hadir di studio kami perwakilan dari komunitas relawan Dompet Duafa atau Dompet Duafa Volunteer, yaitu relawan Dompet Duafa. Langsung saja kita sapa bersama ya pemirsa. Assalamualaikum Heni. Waalaikumsalam Kak Manda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Semangat. Jadi relawan itu walaupun ya namanya relawan harus rela segala-galanya ya. Korban mulai dari waktu, tenaga, pikiran, perasaan juga kadang-kadang ya. Gimana sih jadi relawan itu? Jadi relawan itu Kak Manda, perasaannya itu penuh dengan beragam ya. Suasananya itu luar biasa gitu dia. Apalagi ketika tadi kata Kak Manda kan benar-benar harus merelakan semua halnya, waktu, bisa dana juga gitu kan, keadaan kita juga gitu. Tapi satu hal yang kita bisa nikmatin ketika kita bisa melihat senyum orang lain yang kita bantu ataupun suasana yang kita lihat ketika kita turun kebencanaan dan sebagainya, itu luar biasa untuk saya sendiri gitu. Iya, berarti bahagia ya, ada kebahagiaan batin ketika menjadi relawan. Nah pemirsa di rumah pasti sudah tidak asing lagi dengan namanya Dompet Duafa gitu ya, karena saya juga akrab dengan yang satu ini, kegiatan yang satu ini. Namun mungkin masih belum banyak yang tahu juga dengan Dompet Duafa Volunteer, karena ada di DV berarti ya, ada volunteer relawan gitu. Heni mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa apa sih di DV atau Dompet Duafa Volunteer itu? Iya, sebenarnya di DV itu wadah Kak Man gitu kan, wadah bagi kita para relawannya Dompet Duafa. Jadi Dompet Duafa ini kan lembaga filantropi gitu. Nah, punya banyak relawan, jadi dibentuklah yang namanya Dompet Duafa Volunteer. Nah, kalau di Sumatera Utara tambahin tuh Sumut, jadi di DV Sumut gitu kan. Wadah kita, wadah masyarakat Sumut, wadah relawan-relawan dari Dompet Duafa untuk memberikan aksinya gitu kan, memberikan aksinya di kegiatan-kegiatan misi kemanusiaan. Memang intinya awalnya kita misi kemanusiaan Kak Man, tapi setelah berjalannya waktu kurang lebih sudah 13 tahun gitu kan, jadi misi kemanusiaan itu meliputi lingkungan-lingkungan yang lain gitu, bagian-bagian yang lain seperti lingkungan misalnya sosial dan sebagainya gitu sih Kak Man. Heni, kalau gitu siapa saja yang bisa bergabung di komunitas di DV ini, yang bisa jadi relawan gitu ya? Semua, siapa aja boleh masuk di DV jadi anggotanya, orang-orang yang memang tergerak hatinya untuk memberikan hal yang baik-baik gitu, dia tergerak untuk di dalam misi kemanusiaan, kita rangkul semua itu Kak Man gitu dia. Bahkan kita di DV itu ada yang namanya relawan profesi. Jadi kayak misalnya Kak Manda nih host kan ya, gitu. Mana tahu kita pas ada acara gitu Kak Man bisa jadi relawan ya. Acara Insya kita Allah. gitu. Siap. Bener ya Kak ya. Nah Heni, khusus untuk Sumatera Utara sendiri, untuk Dompet Duafa Volunteer, relawan yang gabung di sini itu dari kalangan mana saja?
Apakah hanya di Medan, dari Medan dan sekitarnya? Kalau untuk Sumut itu memang lingkupnya Sumut, Kak, kita itu sudah meliputin berbagai macam di daerah-daerah sudah ada. Jadi kayak Labuan Batu, Asahan, Batubara, kemudian Simalungun, Deli Serdang, Kota Binjai, Langkat, Kota Medan, Nias, Karo. Jadi memang kita sudah masuk merambah ke daerah-daerah. Karena memang tadi saya sebutin bahwa di DIVI itu bukan hanya mahasiswa aja relawannya. Jadi ada profesi guru, kemudian juga ada profesi lain sebagainya. Dan di daerah-daerah itu relawan kita udah pada guru-guru itu kita rekrut dari program-program kita di daerah dan kita masukkan ke dalam di DIVI gitu, Kak. Heni baru-baru ini di DIVI atau Dompet Duafa Volunteer melakukan kegiatan kemah, dan kemahnya itu dinamai Super Camp gitu. Berarti masif ya, banyak sekali berarti yang ikut ngecamp. Dan ini mengapa konsepnya pakai camping gitu, sementara kan relawannya tadi bebas ya, dari usia mana aja. Yang orang tua ada yang komplain nggak gitu, masa sih harus ikut-ikut ngecamp gitu kan, di gunung pula gitu. Jadi memang konsep kita memang untuk perekrutan relawan baru itu, Kak, ngecamp gitu, karena kita ingin memunculkan jiwa-jiwa leadership yang benar-benar gitu kan. Terus kemudian mandiri juga, kemudian juga dia care dengan teman-temannya, karena kita kan akan kelompokkan mereka dalam satu tenda, misalnya satu tenda dom gitu. Jadi mereka bagaimana bisa survival di situ gitu, makannya lain sebagainya itu ngapain sendiri gitu kan. Nah kalau tadi yang untuk bapak-bapak atau apa itu ada gitu kan. Tahun lalu tuh ceritanya kita ada yang bilang kami mau ikut gitu kan, tapi memang sebelum acara hari H, Kak, kita akan temukan semua peserta, kurang lebih 80 atau 100 peserta itu, kita akan kasih tahu sistematis prosesnya ngecamp itu. Nah di situ mereka dipersilahkan, kalau memang tidak ingin, kayaknya susah banget tuh ngecamp, nyiapin tenda atau dan sebagainya, ya silahkan mengundurkan diri. Tapi kalau ingin, ayo. Tapi kebanyakan rata-rata sekarang ini banyak bapak-bapak itu, khususnya guru-guru ya, mereka itu pengen gitu, dia pengen ikut gitu dia. Tujuan dari pelatihan ini untuk apa nih relawan, apalagi khususnya untuk relawan-relawan yang berasal dari daerah gitu ya, yang ya boleh dikatakan barangkali ada daerah juga yang masyarakatnya tuh harus siaga bencana. Benar, Kak. Jadi memang tadi saya sebutin gitu kan bahwa di DIVI ini memang fokusnya di misi kemanusiaan gitu kan ya. Jadi memang kita adanya relawan-relawan daerah karena kita mengkhawatirkan atau jika daerah-daerah Sumut ini kan luar biasa ya, kayak kemarin ada di Tapteng, Labura, kemudian juga Medan juga kan banjir kemarin dan kebakaran lain sebagainya gitu. Jadi memang kita menyiapkan relawan-relawan kita ini dengan acara ini, nilai-nilai relawannya Dompet Duafa itu masuk ke diri kita, ke diri teman-teman relawan ini. Karena kan kita ingin membedakan relawannya Dompet Duafa seperti apa sih gitu dia. Jiwa militannya harus seperti apa gitu. Jadi di camp dulu 3 hari, kemudian dikenalkan dengan daerah-daerah yang lain gitu kan. Baru nanti setelah ini akan ada pelatihan-pelatihan lain, Kak. Jadi kayak pelatihan kebencanaan itu fokus di water rescue lain sebagainya gitu. Heni, apakah kegiatan seperti ini Super Camp itu ditujukan untuk relawan yang baru bergabung saja, atau ini memang rutin dilaksanakan untuk relawan-relawannya Dompet Duafa? Jadi untuk Super Camp ini, Kak, kita memang rutin tiap tahunnya, dan dia bukan hanya untuk yang baru, jadi yang lama gitu kan, atau misalnya yang sudah lama tidak mengikuti kegiatan-kegiatan di DIVI gitu kan, dia ikut lagi boleh gitu. Jadi kita sebenarnya mengikat tali silaturahmi dengan yang baru, dengan yang lama juga. Jangan gitu. dilupakan juga itu ya, karena di dalam kerelawanan nggak ada tuh senior junior gitu ya. Ditahan dulu Heni, kita masih punya segmen, nanti kita lanjut lagi. Nah pemirsa, selain peduli dengan sesama, ternyata Dompet Duafa Volunteer juga peduli dengan pelestarian lingkungan. Yuk kita simak tayangannya berikut ini. Demi mencetak relawan yang tanggap, Dompet Duafa Volunteer rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan relawan. Seperti kali ini, pelatihan relawan Dompet Duafa yang bertajuk Super Camp dilakukan selama 3 hari di bumi perkemahan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Dalam camp pelatihan ini, para peserta diajarkan berbagai materi pelatihan lapangan dasar seperti membangun tenda, membangun dapur umum, serta cara berkoordinasi dan bekerja sama dalam tim dengan baik. Para peserta juga diajarkan teknik pertolongan pertama untuk korban patah tulang. Pertolongan pertama ini sangat penting diketahui oleh seluruh relawan agar dapat menyelamatkan jiwa korban di lokasi kejadian serta dapat menunjang proses penyembuhan. Selain itu, relawan Dompet Duafa juga diajak untuk ikut melestarikan lingkungan melalui berbagai kegiatan seperti mengutip sampah dan menanam pohon. Hal ini dilakukan agar para relawan dapat memiliki rasa tanggung jawab terhadap sekitar, termasuk lingkungan. Bicara tentang pelestarian lingkungan nih Henny, kenapa relawan Dompet Duafa ini juga harus sadar akan tugasnya sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga alam, menjaga lingkungan gitu. Nggak hanya berkutat di masalah kemanusiaan saja. Kenapa ya? Karena memang intinya kan kalau kita tadi bilang misi kemanusiaan, apapun yang terjadi di dunia ini atau di alam kita itu gitu kan ya, itu kan akibat dari ketidakpedulian kita sebagai manusia gitu kan. Kayak kakak bilang tadi kan, fungsi kita sebagai khalifah, pemimpin gitu kan ya. Jadi alam ini memang benar-benar diberikan ke kita untuk kita lestarikan gitu. Nah, karena dasarnya itulah makanya teman-teman relawan yang ada di Dompet Duafa Volunteer ini harus benar-benar mengasah dirinya, sembari memang kita kasih ininya ya, kita kasih wadahnya untuk bisa mengasah diri bahwa peduli itu ya, bukan hanya kepada manusia tapi kepada lingkungan, karena apapun yang terjadi kepada manusia saat ini pasti itu imbas dari lingkungan kita gitu dia. Jadi kita harus benar-benar paham tentang lingkungan kita, bagaimana, apakah rusak atau seperti apa, kayak sampah, kemudian juga sekarang kan kayak misalnya tuh di Danau Toba itu kan banyak yang pohon-pohon sekarang sudah pada ditembangin. Jadi bagaimana kita nanam pohon lagi, lain sebagainya, itu juga kita inginkan nilai-nilai itu ada di Dompet Duafa Volunteer, khususnya untuk para relawannya. Ya, selain kegiatan kemanusiaan, kemudian nih tadi pelestarian lingkungan, kegiatan apa lagi nih yang menjadi khasnya Dompet Duafa? Biasanya sih kita selain memang kemanusiaan dan lingkungan, teman-teman ini juga kita nggak akan melupakan tentang nilai-nilai kekeluargaan di diri kita masing-masing gitu kan Kak. Di Dompet Duafa Volunteer ini juga nilai-nilai kekeluargaan itu sangat penting. Jadi kita selain kita berbagi ke orang lain, berbagi ke lingkungan kita, ya kita juga harus rekat gitu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang khususnya untuk para relawan sendiri, bahkan kita kadang-kadang ke keluarga relawannya. Jadi setiap sebulan sekali itu kita ada misalnya open house di rumah, misalnya rumah relawan A, relawan B gitu. Ya, saya juga mendapat informasi nih bahwa Dompet Duafa Volunteer ini di Divi ini juga menjalankan program voluntrip gitu ya, bukan volunteer tapi voluntrip ke sekolah atau desa yang ada di Indonesia. Benar, Sepertinya menarik sekali, programnya seperti apa sih? Iya, voluntrip itu sebenarnya program yang nasional Kak, gitu dia. Jadi di Divi Pusat membuat program dan ini dilaksanakan di setiap cabang kita gitu kan. Nah, di Sumatera Utara kemarin kita lakukannya di Batubara, di desa di bagian Batubara itu. Kemudian di sana itu karena namanya voluntrip gitu kan, berarti relawan-relawan ini sembari dia kan kadang-kadang ada ya kayak yang profesi-profesi itu gitu kan. Kayak misalnya dokter, kemudian fotografi dan sebagainya, karena saking sibuknya di kegiatan mereka, pekerjaan mereka gitu kan, mereka ini kurang untuk bisa ngetrip bareng gitu ya. Ngetrip barengnya ini sembari ngetrip sosial gitu kan. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan sosial kayak misalnya aksi layanan sehat gitu. Jadi para dokter yang kita minta relawan tadi kita ajak sembari memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat di sekitar itu. Kemudian juga misalnya kalau guru-guru ngisi pelatihan, guru-gurunya, jadi kita akan data sekolah-sekolah yang untuk diisi pelatihannya. Kemudian kalau untuk anak-anak
mahasiswa-mahasiswa ini buat outbound kecil untuk anak-anak di sekitar desa itu. Kenapa memilih satu desa yang ada di Kabupaten Batubara? Kemarin itu kita memang nyari desa yang dia aksi kesehatannya atau puskesmasnya jauh dari desa itu. Kan asal muasalnya kita mau buat ALS gitu kan Kak, aksi layanan sehat. Jadi puskesmasnya jauh, kita lihat memang jauh ya karena dia masuk ke kecamatan kurang lebih 2 jaman gitu kan. Akhirnya dan di situ jarang diadakan pengobatan gratis gitu. Kemudian kita juga lihat kapasitas guru-gurunya gitu. Jadi kan kebetulan kita ada relawan di Batubara tuh kan. Jadi kita minta bantuan teman-teman relawan yang di Batubara untuk mensurvei desa-desa mana aja atau kelurahan mana aja yang kita butuh untuk acara-acara seperti ini gitu. Nah, dari seluruh kegiatan yang ada di DIVI ini, bagaimana antusiasme relawan maupun yang menerima manfaat gitu, apalagi khususnya kalau masyarakat ya seperti tadi yang butuh dengan layanan kesehatan, bahkan barangkali mereka juga seumur hidupnya nggak pernah gitu mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima gitu. Jadi kalau untuk relawannya sendiri tentu antusias karena mereka mau buat kegiatan-kegiatan yang turun ke daerah kan Kak. Tapi untuk penerima manfaatnya itu ini dapat testimoni dari masyarakat di sana kan, mereka bilang ini baru pertama nih ada aksi layanan sehat gitu kan, ini baru pertama kita dikunjungin untuk buat kegiatan-kegiatan ini, bahkan kita didukung sama pihak kecamatan, pihak kantor desa gitu deh. Jadi antusiasnya luar biasa untuk acara-acara ini gitu. Iya, kita masih punya segmen terakhir, kita lanjut lagi nanti. Pemirsa, apa kata mereka tentang dunia relawan Dompet Duafa Volunteer ini? Yuk kita dengarkan dalam tayangan berikut. Tanggapan saya dari kegiatan Supercamp ini menurut saya luar biasa sekali. Kenapa? Karena Supercamp ini menurut saya adalah wadah untuk teman-teman yang jiwa sosialnya terpenjarakan di kampus. Dimana saya tengok rata-rata yang mengikuti Supercamp ini adalah rata-rata yang mahasiswa. Biarpun sudah ada yang mereka yang udah lulus dari universitas, tapi mereka belum menemukan wadah yang tepat. Dan DD Volunteer inilah yang menurut saya wadah yang tempat untuk menyalurkan jiwa-jiwa sosial mereka untuk lebih menebar kebermanfaatan lagi bagi masyarakat. Ya, harapan saya dari kegiatan ini untuk peserta semuanya, kami ingin mereka mempunyai soft skill untuk senantiasa ketika turun di masyarakat mampu untuk men-share ataupun mempraktekkan apa yang telah dilakukan di kegiatan Supercamp ini, ya senantiasa bermanfaat bagi orang lain, karena di kitanya sendiri punya prinsip harus senantiasa bermanfaat bagi orang lain dan serta menebar satu hari satu kebaikan. Pastinya ilmu di sini kita akan membantu para masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami korban kebencanaan alam. Contohnya seperti Gunung meletus di Sinabung, kita siap siaga untuk turun langsung ke lapangan, membantu apa saja yang mereka butuhkan dari kita. Mungkin ada kebanjiran di tempat lain, kita siap untuk membantu mereka dalam hal apapun juga. Henny, wilayah Sumatera Utara itu sangat luas, banyak daerah yang rawan bencana gitu. Kalau Henny melihat gitu, apalagi sih yang seharusnya ya katakanlah lembaga kemanusiaan yang lainnya yang punya relawan sendiri atau punya kemampuan lebih, katakanlah begitu. Apa nih yang harus kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pertolongan? Apalagi tadi di daerah Batubara saja ada yang mungkin tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan sama sekali. Saat ini memang sangat booming, banyak sekali komunitas-komunitas anak muda gitu kan. Nah, kalau Dompet Duafa Volunteer itu inginnya karena sudah saking banyaknya sekarang anak muda yang jiwa sosialnya itu tinggi gitu kan. Kita kolaborasi gitu dia. Jadi maunya itu kita kolaborasi karena permasalahan di Sumut ini atau di Indonesia ini kan besar ya. Kalau cuma diselesaikan sama satu lembaga atau pemerintah atau dua lembaga itu kan sangat sayang sekali. Jadi makanya saat ini memang di DIVI itu inginnya fokusnya itu kita kolaborasi. Jadi di DIVI bisa apa
Terus teman-teman komunitas yang lain bisa apa? Ya udah kita yuk jalan bareng gitu kan. Jadi pengennya seperti itu. Cuman selama ini memang di acara tanggal 15 Maret itu kita menggawangin itu Kak gitu. Jadi ICOM Gate itu kita ingin memang teman-teman komunitas dengan kita bareng-bareng yuk kita apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita di Sumatera Utara gitu. Iya. Nah, apa nih harapan Henny untuk Dompet Duafa Volunteer masa depan? Harapan saya ya sebagai relawannya juga gitu kan Kak, inginnya memang teman-teman yang ada di dalam Dompet Duafa Volunteer ini tetap memiliki komitmen yang luar biasa, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, terus memberikan program-program atau kegiatan-kegiatan yang kreatif gitu kan, yang memang bisa diterima masyarakat. Kemudian juga kalau bisa memang berkesinambungan. Jadi jangan selama ini kita buat kegiatan-kegiatan yang dia hanya bentuknya charity aja. Kalau bisa memang berkesinambungan. Jadi masyarakat kita tidak ketergantungan selalu diberi, tapi berusaha untuk terus menghasilkan gitu sih. Henny, semangat kerelawanan seseorang itu bisa saja turun naik gitu ya, fluktuatif gitu. Kadang-kadang lagi tinggi, kadang-kadang lagi rendah, kadang biasa-biasa aja. Untuk menjaga komitmen, ayo gitu. Kita ini adalah relawan. Biasanya apa sih yang Henny motivasi kepada para relawan? Tadi Henny udah sebutin ada satu ya Kak. Kita itu sering ngumpul. Jadi walaupun tidak ada kegiatan gitu kan, kegiatan-kegiatan yang ini, tapi kita setiap bulannya itu ngumpul misalnya di rumah siapa gitu kan, silaturahmi. Nah itu wadah kita sebenarnya untuk membangkitkan semangat teman-teman, untuk biar giroh kita bareng lagi nih, kita mau buat apa lagi nih gitu kan. Walaupun kadang-kadang memang ya cuman hanya beberapa orang aja yang hadir, cuman beberapa orang itu bisa jadi penyemangat untuk teman-temannya yang lain gitu. Kalau pemirsa di rumah khususnya anak muda misalnya yang punya banyak waktu gitu, tenaganya juga masih fit gitu ya, kalau ingin bergabung bersama dengan Dompet Duafa Volunteer gimana caranya? Masa ini kan masa yang sangat mudah ya, informasinya luar biasa. Jadi teman-teman para pemuda masa kini yang luar biasa, kalau mau gabung dengan Dompet Duafa Volunteer silahkan lihat di sosmednya gitu. Jadi kalau Instagramnya di Dompet Duafa Volunteer Sumatera Utara, kemudian kalau di Facebooknya sama juga Dompet Duafa Volunteer Sumatera Utara. Kalau di websitenya www.volunteer-dompetduafa.org gitu. Ya, baik Henny, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga bisa lebih aktif lagi ya. Mudah-mudahan relawan di Divi semakin bertambah dengan ditayangkannya Selasar Budi. Sukses selalu Henny. Pemirsa, menjadi relawan merupakan sebuah pilihan. Namun hanya orang-orang terpilih saja yang dapat menjalankannya dengan hati yang tulus. Yuk jadi relawan sekarang juga untuk kebajikan. Sekian program Selasar Budi hari ini, saya Rahma Mandasari pamit. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Sampai jumpa.